will never get wrong when you do the right things. Mark Twain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di Q7 Podcast SMP Negeri 7 Bontang. Dan kali ini kita kembali hadir dalam satu topik yang menarik juga, yaitu tentang pembinaan sekolah adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Nah, telah hadir bersama saya dua narasumber. Yang pertama, tamu kita pada hari ini ya, ada Ibu Partiwi SH dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Selamat siang Bu Tiwi. Siang. Dan yang tidak asing lagi di ujung, ya Ibu kita, ada Ibu Dr. Anda Haja Sukarsi MPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Bontang. Baik, kita langsung ngomongin soal pembinaan sekolah adiwiyata. Kemarin kita sempat podcast juga salah satu pokja di SMP 7 tentang persiapan-persiapan. Nah, ketemu sama pembina kita ini yang selalu memberikan masukan-masukan gimana sih sekolah adiwiyata itu seharusnya persiapannya seperti apa dan bentuk pembinaan dari lingkungan hidup itu sendiri, Bu Tiwi. Ya, monggo Bu baik Tiwi. Pak. Terima kasih Pak ya. Di sini kita memang untuk pendidikan lingkungan hidup itu sangat paling utama karena di situ adalah perilakunya. Bagaimana kita merubah perilaku kita, lingkungan kita yang lebih baik. Makanya di situ ada di peraturan P52 dan P53. P52 itu adalah tentang pelaksanaannya programnya, P53 adalah tentang penghargaannya. Jadi di situ sudah jelas di peraturan bahwa setiap manusia layak untuk hidup yang lebih baik, udara yang lebih segar, yang nyaman. Adiwiyata itu identik dengan lingkungan. Bagaimana program lingkungan hidup itu kita melaksanakannya ke sekolah adalah dalam rangka pelaksanaannya. Di situ jelas di dalam P52 ada tiga indikator, yaitu satu adalah perencanaan, di mana perencanaan sekolah tadi dia udah melakukan nggak masalah tentang lingkungan tadi ya. Terus yang kedua itu adalah pelaksanaan, bagaimana dia sudah melaksanakan nggak, sudah mengaplikasikannya nggak kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah itu sendiri atau warga sekolah. Warga sekolah itu ya semuanya, termasuk gurunya, termasuk siswanya, termasuk penjaga kantin, itu warga sekolah semuanya harus sudah ada di situ tentang pelaksanaan. Ketiga itu adalah evaluasi. Kita evaluasi di dalam perencanaan tadi, ada perencanaan yang 1 tahun dan perencanaan yang 4 tahun. Di situ kita evaluasi yang mana yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan dan kita review kembali. Jadi di sini kita sekolah adiwiyata ini terukur Pak sesuai peraturannya. Kita ini adalah bagaimana perilaku warga sekolah tadi lebih baik. Karena mengimplementasikan itu kita kepada siswa kita agar lebih baik bertanggung jawab. Karena siswa-siswi kita kan sekarang ini sudah jelas ya, lingkungan kita coba di mana-mana sudah ada bencana. Bagaimana kita untuk menjaga dan melestarikannya. Jadi kami sebagai pembina, pembina ke sekolah, kami akan tetap melakukannya bagaimana pelaksanaan perilaku warga sekolah tadi yang ramah lingkungan. Ya bagaimana ramah lingkungan ya kita harus sesuai dengan peraturannya, yaitu ada misalnya kita kalau sekolah kan bilangnya siswa-siswi tidak boleh membawa kemasan plastik. Ya. Nah tapi kita bukan mentiadakan, kita mengurangi dan mengendalikan. Kalau mentiadakan tidak bisa. Jadi kami di sini bagaimana kami dari lingkungan kami pingin bagaimana mewujudkan warga sekolah tadi yang perilaku yang ramah lingkungan. Itu Pak. Baik. Kita ke kepala sekolah dulu, Ibu Sukarsi. Bu, ya, boleh, kita bergerak selalu dengan SOP ya Bu. Jadi panduannya ada di P52 ya Bu ya, tentang pelaksanaan program. Tentunya ada 3 indikator.
ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sejauh ini persiapan ini gimana Bu? Dari tiga indikator ini. Tiga indikator ya. Baik. Yang jelas dimulai dari perencanaan Pak Rahman ya, karena kita sekolah di Wiyata berarti tidak bisa jauh-jauh juga dari Bu Tiwi ini. Ini pembina yang luar biasa ini ya. Jadi untuk perencanaan di SMP 7 tentunya sudah kita adakan perencanaan, pelaksanaan juga sudah, dan saat ini mungkin juga sedang dievaluasi. Iya, jadi namun kita tidak bisa berhenti setelah evaluasi terus berhenti, itu tidak. Justru kita harus setelah dievaluasi ditindaklanjuti, kemudian perencanaan yang baru lagi, pelaksanaan lagi, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk saya pribadi ini dengan Bu Tiwi ini pengalaman saya sejak saya di SMP 8, kemudian di SMP 5, nah sekarang di SMP 7 ya. Memang SMP 7 itu sudah lama, tapi bagi saya baru karena belum ada 1 tahun saya di sini. Tapi saya sudah memulainya dari harus kita itu harus ramah pada lingkungan. Makanya anak-anak ya, ibu tidak segan-segan ngomel-ngomel, terus mengajak ya, terutama kepada siswa dan bapak ibu guru dan staf semuanya, ayo sama-sama. Bahkan ini loh tangan saya ini, ini tidak intinya saya ngasih contoh ngambil sampah pakai tangan ya, dibuang ke tempat yang semestinya. Karena untuk SMP 7 ini sekolahnya kecil Bu, dari jalan langsung sudah kelihatan. Kalau kita nggak berbuat yang ekstra, kita bakal sudah tidak bisa dilihat indahnya nanti. Pertama indahnya ya nak ya, anak-anakku semuanya. Kemudian yang kedua ya tentu saja kita harus ikut berperan, karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan ya. Jadi kita harus berperan bagaimana mengamankan bumi kita ya, supaya tidak banjir. Coba kalau sudah hujan sedikit di lingkungan SMP 7 ini kan sebentar aja sudah air meluap. Nah, kalau kita tambahin dengan kita membuang sampah sembarangan, tidak menanam tanaman, kemudian tidak menjaga tanaman yang sudah ada, terus kita rusakin lah, apa nanti bumi kita akan segera punah nanti. Ya, jadi begitu Pak Rahman. Kalau perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, saya rasa sudah kita lakukan. Nah, tinggal nanti hasilnya kita minta bimbingan Bu Tiwi. Ya, kita siap. Gitu. Kami siap membimbing. Berarti di aplikasi sudah, yaitu merujuk ketiga ya, edukatif, partisipatif pada siswa, dan juga tentunya ada inovasi berkelanjutan ya Bu ya. Dan tentunya ini sasarannya kan tadi Bu Tiwi bilang pada siswa, dan ada rasa tanggung jawab ke depannya ya. Jadi tidak hanya sekedar kita nih loh bangga sekolah di Wiyata, tapi tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana berkelanjutan ya. Jadi sebuah pembiasaan yang baik, kita ramah terhadap lingkungan gitu. Karena di situ Pak juga kan namanya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Gerakan itu ya semua, tidak dibatasi, semuanya. Kalau namanya gerak itu ya semua. Kalau kita bergerak gimana? Ya, kalau kita bergerak sendiri, kaki kita gerak sendiri satu selangkah kan tidak bisa. Jadi malah jatuh. Jadi harus seimbang. Maka tadi tidak disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga, ya bilangnya masuk di sekarang P5 ya Bu ya. Itu sudah jelas itu. Satu ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan. Berarti kita tahu bahwa ada yang Maha Pencipta. Kalau Maha Pencipta yang ada, berarti kita bagaimana sebagai makhluknya harus menjaga, melestarikan dan melindungi. Itu Pak. Boleh dikupas sedikit agak rinci Bu, bentuk-bentuk pembinaan atau gini ya, di balik pertanyaan ini, apa persiapan sekolah yang harus apa yang harus disiapkan oleh sekolah yang memang ingin budaya Adiwiyata itu melekat pada sekolah tersebut? Jelas tadi Pak, sudah jelas itu masuk di RPP, masuk di silabus, masuk di kurikulum. Itu dimasukkan di dalam mata pelajaran. Kalau kami di lingkungan itu adalah terintegrasi. Boleh mulok, boleh masuk juga di eskul. Jadi harus terintegrasi.
Kalau mulok agak susah Pak ya. Iya. Nah, agak bisa mencarikan. Tapi kalau terintegrasi, insya Allah semua mata pelajaran bisa kita integrasikan ke lingkungan. Iya. Termasuk agama ya, Bu, Masuk, ya? termasuk Iya, malah bisa, kembali. iya. Agama apa? Yaitu air yang wudhu kita adalah air suci lagi mensucikan. Kalau kita kotori, atau buang sampah sembarangan, Berarti bagaimana? kan tidak mensucikan. Berarti tidak mensucikan. Berarti kita menjaga lingkungan kita dengan tadi asri. Ya. Dan ini Bu Tiwi ngomong-ngomong, ini kita lagi memanfaatkan limbahnya air wudhu, wudhu. iya. Oh iya, alhamdulillah. Jadi, berarti itu Bu masuk Tiwi- inovasi. Iya, Ibu Tiwi Inovasi. bisa lihat itu. Kita mau bikin Berarti inovasi. Kolam ikan Iya, dari hasil iya. Air limbah dari wudhu. air wudhu. Iya. Iya. Dan yang bekerja itu luar biasa. Semuanya. Bapak Ibu guru, ya, kemudian siswa. Jadi artinya memang Karya bersama. semua Bergerak. bergerak tadi. Iya. Bu Tiwi. Ya intinya tadi kan harus Iya. sama-sama. Kita maju sama-sama, kita menjaga sama-sama. Iya. Karena bumi ini satu. Tidak ada, bilang orang ada serep kayak ban serep ya. Iya. Bumi kita satu, Nggak ada bagaimana kita duanya. bagaimana kita untuk menjaga dan melestarikannya. We are living in the only one earth. Kita hanya tinggal di satu bumi ini ya, jadi harus dijaga ya, Bu. Iya. Nanti kalau kehilangan repot. Baik. Ada kendala nggak Bu selama Ibu memberikan coach? Ya, kalau istilahnya ini coaching klinik sih. Kalau istilah saya itu di musik itu namanya coaching klinik. Jadi ada pembinaan kepada sekolah-sekolah. Biasanya yang dikeluhkan oleh sekolah-sekolah secara umum itu apa sih Bu? Kendala-kendala yang dihadapi Bu? Benar Pak, kalau Adiwiyata ini kita bukannya suatunya janji Pak. Kita adalah bukti mana. Nah, dilemanya kita itu sekolah itu mau, tapi kadang-kadang tidak dinyatakan dengan bukti. Ya kan? Dokumentasi. Dokumennya itu. Karena itu pendukung Pak. Karena Adiwiyata tidak lomba. Apabila dia sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat kota, provinsi, nasional, dan mandiri, sesuai dengan nilainya, dia akan diperuntukkan dan diberikan penghargaan. Nah, kalau dia tidak memenuhi persyaratan berarti dia tidak dapat penghargaan. Kalau lomba boleh juara 1, 2, 3 Pak ya. Tapi kalau Adiwiyata tidak lomba. Kalau ada sekolah di sini semuanya sekolah Adiwiyata memenuhi persyaratan, insya Allah dia akan mempunyai Adiwiyata tingkat kota kah, tingkat provinsi kah, nasional dan mandiri. Nah, kami di sini Pak kendala benar. Karena kan dia bilang, wah saya capek bilangnya karena ini lengkapi lagi ini, padahal mereka sudah melakukan. Tapi tidak terdokumentasikan. Dia sudah masuk di 8 standar, kita kan terintegrasi aja Pak. Tapi kadang-kadang ya itu tadi miskomunikasi antara kita dengan guru itu kan makanya kita perlu koordinasi yang baik, yang intens, bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita. Bagi siswa-siswi yang ada di Kota Bontang ini, kami supaya menjaga lingkungan Pak. Karena kenapa sekarang ini sudah bencana di mana-mana. Betul. Karena itu adalah tanggung jawab moral kita untuk bagaimana kita menjaga lingkungan yang lebih baik dan lebih asli. Kan nanti kembali pada kita juga ya Bu Tiwi ya. Untuk SMP 7 sendiri Bu Sukarsi, untuk berarti kan ada pokja-pokja ya Bu. Pokja-pokja itu yang harus tadi dikatakan kita ada komunikasi dan koordinasi yang baik. So far Ibu melihat pokja di SMP 7 gimana Bu? Iya. Ya pastinya segala sesuatu itu ini ya ada tantangannya. Jadi pokja itu isinya juga manusia, ya kan? Nah, manusia ini kan juga bermacam-macam karakternya. Nah, bagaimana kita mengajak merangkul untuk bagaimana semuanya harus bergerak. Kalau hanya 1-2 nggak bisa. Kita itu adalah tim, tim SMP Negeri 7 termasuk untuk siswa. Jadi kalau ibu ngambilin sampah, ya kalian juga sama, ya. Saya nggak pandang bulu. Mungkin di rumah saya nggak pernah ngambilin sampah, ya, nggak pernah nyapu. Tapi di sekolah itu lain. Ini adalah tanggung jawab kita yang ada di dalamnya, gitu. Kemudian mengenai pokja ya pastilah ada yang sudah paham, ada yang belum, sama kayak siswa juga, karena kita sama manusianya nih. Iya, jadi
Bapak Ibu guru juga gitu. Ada yang sudah pahamnya tingkat tinggi, ada yang tingkat sedang, ada yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Jadi seperti itu. Proses ya Bu ya. Iya, Proses, iya. Tapi selalu nggak berhenti. Iya. Karena kita memang kalau misalnya bumi kita cedera, ya sudahlah kita juga akan mengikuti cedera, bahkan tamatlah riwayat kita. Iya. Jadi Ibu Sukarsi ini punya semacam magic wand itu tongkat rahasia. Gimana tipsnya buat semua bisa bergerak? Apa itu? Yaitu memberikan contoh langsung kepada kita semua. Jadi itu kayak tring gitu ya langsung semua bergerak. Pak, karena tadi dibilang di rumah bilang enggak pernah. Iya. Di sekolah ya. Betul. Saya itulah berikan contoh. Iya. Kita kan semuanya di sini memberikan contoh yang baik kepada anak. Iya. Baik, untuk statement terakhir, closing statement mungkin Bu Tiwi bisa memberikan 1-2 kalimat untuk kegiatan pembinaan Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata, dan juga gimana dengan kondisi di SMP 7. Oh iya, kalau SMP 7 Pak, awalnya saya lihat memang gersang. Setelah itu saya masuk ya, sudah mulai dia mulai sudah memahami. Karena di sini sudah ada pohon, berarti kita ada suatu udara yang bersih, udara yang segar, udara yang sejuk. Karena Adiwiyata itu Pak, kalau kita masuk ke sekolah Adiwiyata itu sudah ada rohnya. Rohnya itu apa? Segar, sejuk, nyaman. Tapi kalau sekolah Adiwiyata gersang itu bukan sekolah Adiwiyata. Jadi kita melihat di situ kuncinya adalah bagaimana kita mulai pada diri kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil. Tidak usah ditunda-tunda, laksanakan dengan keseriusan. Itu. Jadi kita harus nantilah kan Pak, biar aja mulailah dari jangan dari yang sederhana dulu. Iya. Langkah kecil tapi berat untuk berikutnya ya. Baik. Itu Pak, itu aja. Terima kasih. Terakhir Bu Sukarsi mungkin. Iya. Kalau saya boleh ya Kak, boleh. Kalau saya berstatement gitu ya. Bagi saya itu setiap sekolah apapun keadaannya, kalau kita mau, kalau kita punya semangat, ya itu insya Allah bisa semuanya jadi sekolah Adiwiyata. Karena contohnya ya, saya di SMP 8 luas sekali tuh, SMP 5 luas sekali. Nah sekarang SMP 7 ini, tetapi saya tidak pantang mundur bahwa insya Allah SMP 7 juga bisa. Kurang di tanaman ininya, kita lebihi di yang lainnya. Yang penting kita ikut berperan serta untuk menjaga lingkungan kita. Jadi kalau saya gitu, benar Kak Bu Tiwi, meskipun sekolah itu apapun keadaannya, kalau nanti kita dorong, kita upayakan untuk menjadi sekolah Adiwiyata, itu saya rasa bisa Bu. Iya. Yang penting kita mau apa tidak. Iya, betul. Kuncinya situ. Iya. Kalau kita nggak mau ya nggak bisa juga. Tapi kalau kita mau, ayo. Iya. Buktinya gini Bu Tiwi, boleh cerita sedikit ya? Iya. Untuk SMP 7 karena sekolahan siswanya kan tidak sebanyak sekolah SMP 1 atau sekolah yang besar lainnya lah. Tetapi dengan semangat, dengan upaya dan tekad untuk juga bisa seperti sekolah yang sudah lebih baik. Ini terkendala dana. Kemarin saya lewat lah depan Kenari sebelum dibongkar itu Kenari. Terus kok kayaknya mau dibongkar ini. Nah saya terus berpikiran saya akan minta tanamannya yang bisa diminta. Kan jadi tidak beli nih. Nah itu sudah upaya itu. Kemudian ternyata tidak hanya tanaman Bu. Setelah itu lihat ada paving, ada bata merah, ada lain-lain. Ternyata saya komunikasi dengan pemiliknya. Ternyata itu karena sisa itu boleh diambil. Makanya saya kerahkan siswa dan guru ini untuk bersama-sama. Makanya bisa dilihat di halamannya SMP 7 ini ada paving, ada bata merah. Yang sekarang juga diantaranya dimanfaatkan untuk membuat kolam, kolam ikan, nanti untuk menampung limbahnya air wudhu. Nah seperti itu artinya apa? Yang mungkin semula kan bagaimana ini bisa ndak SMP 7, tapi ya itu tadi memang harus kreativitas juga sangat diperlukan. Karena dengan kreativitas berarti kita
artinya bahwa kita semangat. Iya, dan bergerak semuanya. Baik. Terima kasih Ibu Pertiwi Esa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Bu Dr. Haja Sukarsi MPD yang sudah hadir di podcast Q7 kali ini karena waktu kita terbatas ya. Jadi saya tutup dengan sebuah statement, where there is a will, there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Keterbatasan yang kita miliki ini bukan sebuah halangan, tapi itulah kreativitas yang harus kita kembangkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.